Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah online, mata kuliah atau materi kuliah prinsip-prinsip manajemen di pertemuan yang keempat atau minggu keempat atau memasuki bab keempat. Nah, pada bab keempat ini kita akan membahas atau saya akan sharing mengenai pembuatan keputusan manajerial atau pengambilan keputusan manajerial. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan bagian penting dari kegiatan manajer. Jadi kegiatan pembuatan keputusan ini memiliki peran penting ketika seorang manajer membuat perencanaan. Dalam membuat perencanaan, manajer perlu memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber-sumber daya apa saja yang akan digunakan, dan siapa saja yang akan melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Nah, seluruh proses perencanaan itu melibatkan para manajer dalam serangkaian situasi pengambilan keputusan. Kualitas keputusan yang diambil oleh seorang manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Nah, kita perlu tahu dulu mengenai pengertian pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini sendiri ada beberapa definisi yang diartikan oleh beberapa pakar atau ahli. Nah, pengambilan keputusan ini dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan penentuan pilihan. Jadi keputusan ini diambil setelah melakukan beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Nah, sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang dapat dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan itu bisa saja meliputi identifikasi masalah-masalah utama, kemudian berusaha untuk menyusun alternatif-alternatif masalah yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang paling baik. Nah, pengertian pengambilan keputusan ini menurut beberapa ahli, yang pertama yang bernama Claude S. George Jr. Beliau mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer. Jadi berupa suatu kesadaran. Jadi pengambilan keputusan diambil dengan penuh kesadaran. Ya, kegiatan pemikiran termasuk kegiatan pemikiran ini termasuk pertimbangan, kemudian penilaian dan pemilihan di antara beberapa alternatif. Nah, kemudian pengertian pengambilan keputusan yang kedua oleh J.R. Terry, beliau mengemukakan bahwa pengambilan keputusan ini adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Nah, kemudian menurut P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, dan penilaian yang matang atas beberapa alternatif dan tindakan. Dan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu menurut Harold dan Cyril O'Donnell, pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari sebuah perencanaan. Suatu rencana tidak bisa dikatakan tidak ada jika tidak terdapat keputusan. Nah, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Jadi sebuah rencana itu tidak bisa dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Jadi biarpun ada rencana, tapi belum berarti tidak terdapat keputusan.
Dan ini sifatnya adalah pemilihan beberapa alternatif dari beberapa perencanaan yang dibuat. Jadi harus benar-benar teliti dalam memilih alternatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat. Nah, kemudian mengenai tipe-tipe keputusan apa sajakah yang harus kita ketahui. Jadi manajer akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda sesuai perbedaan kondisi dan situasi yang dihadapi. Nah, salah satu metode pengklasifikasian yang banyak digunakan adalah dengan menentukan apakah keputusan itu diprogram atau tidak. Nah, keputusan-keputusan itu juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian ataupun tidak kepastian. Nah, keputusan-keputusan yang diprogram itu adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan atau aturan atau prosedur. Jadi keputusan ini menurut atau mengacu atau merujuk pada suatu aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Jadi keputusan ini sifatnya rutin dan berulang-ulang. Jadi setiap organisasi mempunyai kebijakan-kebijakan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan berusaha untuk menghilangkan alternatif-alternatif yang tidak dibutuhkan. Sebagai contoh ya, jadi manajer tidak perlu memikirkan penetapan gaji seorang karyawan baru karena semuanya ini sudah diatur oleh organisasi atau perusahaan. Jadi perusahaan sudah mempunyai aturan mengenai gaji tersendiri untuk semua posisi. Jadi manajer tidak perlu memikirkan masalah-masalah harian seperti itu karena sudah ada prosedur-prosedur yang menangani masalah tersebut. Dan karena itu sifatnya sudah diprogram. Nah, yang kedua yaitu keputusan-keputusan yang tidak diprogram. Nah, keputusan ini merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus yang khas atau tidak biasa. Jadi bila suatu masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh satu kebijakan, sehingga masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara khusus. Ada keputusan-keputusan yang tidak diprogram. Nah, beberapa contoh masalah yang memerlukan keputusan tidak diprogram antara lain misalnya pengalokasian sumber daya organisasi atau perusahaan, kemudian penanganan lini produksi yang ada di pasaran, atau bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Jadi keputusan yang dihadapi apabila perusahaan melakukan pengalokasian sumber daya organisasi ini adalah keputusan yang sifatnya tidak diprogram, jadi merupakan berkenaan dengan masalah khusus. Jadi apabila perusahaan semisal perlu untuk melakukan ekspansi di suatu lokasi, dia akan melakukan perhitungan mengenai pengalokasian sumber daya, seberapa banyak yang dibutuhkan. Nah, itu sifatnya tidak berulang, jadi tidak terprogram, sehingga penanganannya juga khusus atau khas. Proses pembuatan keputusan. Jadi proses pembuatan keputusan ini ada dua tahapan, yaitu tahapan perumusan keputusan serta tahapan implementasi. Nah, tahapan perumusan keputusan ini ada beberapa langkah yang harus kita pahami dan pelajari. Yang pertama ini adalah maksud saya adalah identifikasi masalah.
Jadi keputusan ini diperlukan pasti untuk memecahkan masalah. Jadi langkah apa yang harus diputuskan? Seorang pimpinan yang efektif, dia tidak akan membuat keputusan untuk setiap masalah. Jadi masalah yang harus mendapat perhatian ini adalah masalah-masalah mendasar yang mempunyai dampak yang luas bagi anggota. Biasa ini tidak diputuskan oleh seorang eksekutif atau pimpinan, tapi cukup oleh pimpinan di tingkat yang lebih rendah, berdasarkan aturan-aturan perusahaan atau prosedur-prosedur dari perusahaan. Identifikasi masalah ini tidak perlu ditunjang oleh data yang lengkap, sebab bila data yang lengkap baru terkumpul dulu, maka proses pengambilan keputusan akan semakin lama. Jadi tidak efektif, juga tidak efisien. Jadi pengambilan keputusan ini dapat segera dilakukan melalui penilaian rasional dari seorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah perumusan tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai melalui pemecahan suatu masalah. Jadi asumsi dasar untuk setiap keputusan adalah bahwa keputusan itu sebenarnya dibuat oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi artinya tidak hanya masalah yang dipecahkan saja, tapi juga tujuan yang dicapai ini harus jelas. Kejelasan tujuan ini diperlukan untuk pedoman menentukan pilihan-pilihan keputusan yang paling tepat untuk masalah yang dihadapi. Nah, keberhasilan suatu keputusan ini ditentukan oleh apakah tujuan yang ditetapkan itu akhirnya bisa dicapai atau tidak. Tujuan untuk masalah umum atau general problem harus dirumuskan secara mendasar yang kemudian harus bisa diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang sifatnya bersifat teknis atau operasional yang disebut sebagai objektif. Nah, setiap objektif ini perlu dijabarkan ke dalam target-target baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi alternatif solusi. Alternatif solusi atau pemecahan suatu masalah alternatif ini sangat penting karena setiap masalah tidak mungkin hanya bisa dipecahkan oleh satu cara saja. Jadi perlu ada alternatif solusi. Alternatif ini diperlukan untuk sampai kepada pilihan keputusan yang tepat dengan risiko yang paling minimal. Nah, identifikasi alternatif solusi ini ditentukan oleh berbagai hal seperti misalnya latar belakang pendidikan, mungkin juga tingkat kecerdasan, kemampuan antisipatif, kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari, kemudian kreativitas, dan kemampuan untuk bisa melihat resiko-resiko atau peluang-peluang yang didapat dari alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Nah, kriteria suatu alternatif pemecahan ini sangat sulit dikembangkan secara pasti ya, karena sangat bergantung pada kondisi dan visi dari pembuat dan pelaksana keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, namun demikian kriteria umum ini dapat kita lihat seperti berikut ini. Penentuan kriteria pemilihan alternatif solusi. Jadi penentuan kriteria seperti apa? Nah, alternatif
Yang pertama, alternatif solusi itu harus tepat dapat mencapai tujuannya setelah ditentukan. Kemudian alternatif solusi itu harus jelas dampaknya. Kemudian risiko dan peluang yang diciptakan juga jelas. Sebisa mungkin meminimalisir risiko dan peluangnya juga harus peluang yang baik bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, sifatnya alternatif solusi itu layak ya atau visible ya, mungkin untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat, alternatif solusi juga harus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi dan anggota organisasi dan perusahaan. Yang terakhir, alternatif solusi harus dapat membawa perubahan bagi organisasi menuju ke yang lebih baik lagi. Nah, secara operasional, kriteria-kriteria ini ditentukan oleh pembuat keputusan. Nah, pembuat keputusan ini adalah pimpinan. Nah, alternatif solusi yang dipilih ini mungkin mempunyai risiko yang tinggi dan sulit dilakukan, tapi dapat membawa perubahan yang diinginkan. Nah, dalam suatu manajemen seringkali ditemukan alternatif solusi yang bisa dikatakan mahal atau sangat mahal, tetapi terpaksa harus diambil untuk mencapai hasil yang dampaknya di kemudian hari sangat baik bagi perusahaan. Kemudian penentuan pilihan solusi ini atau keputusan ini dalam tahapan keputusan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau sangat menentukan, karena setelah pimpinan atau manajer tidak bisa memutuskan dan dia perlu menggantinya dengan pilihan alternatif solusi, itu adalah pilihan yang terakhir. Jadi pilihan alternatif ini adalah pilihan yang terakhir, karena pada pilihan pertama atau pilihan utama perusahaan tidak bisa memutuskan, sehingga dia perlu ada pilihan kedua. Pilihan kedua ini adalah pilihan alternatif. Jadi memang harus sifatnya benar-benar diputuskan dengan berhati-hati, benar-benar diperhatikan berbagai risiko dan dampak yang mungkin dihasilkan. Jadi harus benar-benar dipilih dengan cermat, jeli, dan penuh tanggung jawab. Karena tanpa memperhatikan sikap-sikap yang tadi, yang penuh kejelian untuk memutuskan alternatif solusi ini, maka keputusan diambil akan percuma atau sia-sia. Nah, kemudian dalam pembuat keputusan ini kita juga harus tahu keterampilan-keterampilan seperti apa yang dibutuhkan. Nah, keputusan ini sebagai unsur utama dalam manajemen dan fungsi penting dalam kepemimpinan, menuntut keterampilan-keterampilan tertentu sehingga keputusan yang diambil ini memiliki kualitas yang baik sebagai produk dari pemimpin yang profesional. Keterampilan pembuatan keputusan ini semakin terasa sangat strategik dalam pembuatan keputusan. Misalnya pada abad sekarang ini, yaitu di mana teknologi sudah semakin maju, maka akan menyediakan peluang-peluang untuk dapat memperoleh data-data dengan lebih mudah, dengan relevan, untuk membantu dalam pembuatan keputusan yang sifatnya lebih tepat atau lebih akurat.
Tuntutan kualitas manajemen ini mendorong untuk mengembangkan kekuatan organisasi dan manajemen dan dalam peran pemimpin dalam proses tersebut. Nah, karena itu keterampilan yang diperlukan oleh pembuat keputusan ini adalah sebagai berikut, yaitu ada keterampilan kognitif, keterampilan menghimpun dan mengolah data, kemudian keterampilan komunikasi, keterampilan mempengaruhi, dan keterampilan manajerial. Nah, keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif ini sifatnya mencakup keterampilan dalam mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi alternatif solusi, keterampilan memutuskan dengan cepat dan tepat, keterampilan menganalisa, keterampilan antisipatif, dan keterampilan untuk dapat berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif ini terutama sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif solusi yang lain. Dan keterampilan menghimpun dan mengolah data. Keterampilan ini mencakup keterampilan menguasai teknologi ya, dengan sistem informasi yang dapat menghimpun dan mengolah serta memanfaatkan data yang relevan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan. Jadi ada 3 keterampilan utama yang perlu dikuasai oleh pembuat keputusan, yaitu keterampilan mengembangkan sistem informasi, keterampilan retrieval data atau mendapatkan data, dan keterampilan untuk menyeleksi data-data mana saja yang dibutuhkan, dan keterampilan penggunaan data atau utilisasi data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini mencakup keterampilan menjelaskan dengan tepat dan menarik bagi para pendengarnya atau para masyarakat. Kemudian keterampilan untuk membaca aspirasi dan kecenderungan masyarakat, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis untuk memaparkan keputusan-keputusan baik yang diambil secara lisan maupun tertulis. Lalu yang keempat, keterampilan mempengaruhi. Yang mempengaruhi ini berarti sifatnya adalah menjual keputusan. Menjual keputusan, jika kita ingin menjual barang atau produk, kita akan berusaha untuk mempengaruhi calon pembeli sehingga pembeli benar-benar tertarik untuk membeli. Jadi kita harus benar-benar bisa mempunyai kemampuan atau keterampilan mempengaruhi atau menjual keputusan dengan meyakinkan sehingga terjadi perubahan untuk bisa mendukung dan ikut melaksanakan keputusan yang diambil. Nah, keterampilan ini biasanya didukung oleh keterampilan seperti keterampilan sosialisasi, atau keterampilan untuk bergaul, atau keterampilan mendekati orang lain, kemudian keterampilan untuk membaca aspirasi orang lain, serta sifatnya seperti keterampilan berbicara atau berpidato. Yang terakhir yaitu keterampilan manajerial. Nah, keterampilan manajerial yang mendukung proses pembuatan keputusan ini adalah misalnya yang pertama itu keterampilan keterampilan manajerial ya. Keterampilan manajerial ini adalah keterampilan mengatur atau mengorganisasi, memanage ya. Jadi keterampilan manajerial seperti apa yang dibutuhkan? Jadi yang pertama keterampilan seorang pemimpin atau leadership ya, terutama dalam implementasi keputusan. Jadi keterampilan sebagai seorang pemimpin ini sangat dibutuhkan terutama dalam menerapkan keputusan. Kemudian keterampilan teknis atau operasional, keterampilan yang sifatnya teknis terutama dalam merumuskan keputusan. Kemudian keterampilan hubungan manusia ya, hubungan antar manusia terutama dalam hal proses sosialisasi keputusan. Misalnya ingin seorang manajer ingin
mensosialisasikan keputusan yang sudah diambil, maka dia harus pandai-pandai membangun hubungan dengan para bawahnya. Bagaimana supaya para bawahnya mau menerima keputusan tersebut. Kemudian keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual ini diperlukan untuk merumuskan masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif solusi, dan memilih keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian keterampilan mengembangkan rencana dan program, serta keterampilan memecahkan konflik yang terjadi akibat benturan kepentingan yang biasa, yang cukup normal terjadi dalam sebuah perusahaan, karena dalam perusahaan terdapat berbagai macam karakter orang yang berbeda pendapat, sehingga sangat mungkin untuk terjadi konflik, sehingga perlu adanya keterampilan memecahkan konflik tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah belajar mengenai pengambilan proses manajerial dari pembuatan atau pengambilan keputusan, bagaimana membuat keputusan yang baik, bagaimana memanage atau mengatur atau mengorganisasi keputusan-keputusan apa saja yang menjadi prioritas kita. Itu kita belajar di pertemuan ini. Nah, saya harapkan dapat dimengerti dengan baik atau dapat memberi manfaat. Untuk kurangnya saya minta maaf atau mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.